Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsih dari Prodi Manajemen kelas A Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3 mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nadia Rista, SPD MPDE. Dan pada video kali ini, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. So, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan kenapa Anda perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Menurut saya, mempelajari ekonomi manajerial ini sangat diperlukan bagi saya yang basicnya adalah seorang mahasiswa manajemen. Apalagi hal ini juga sejalan dengan tujuan saya menjadi seorang manajer di kemudian hari yang dituntut untuk kompeten, berpikir kritis dalam membuat, menganalisa, dan mengevaluasi keputusan yang berhubungan dengan ekonomi perusahaan. Hal ini didasari tentunya oleh ilmu ekonomi manajerial yang membahas tentang pengambilan keputusan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu juga membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan agar mendapat keuntungan yang optimal, serta membahas tentang analisis penyelesaian masalah dan sebagainya. Oleh karena itu, ekonomi manajerial ini perlu dipelajari karena akan sangat membantu saya jika menjadi manajer di kemudian hari, yang tentunya akan berdampak positif dan menaikkan citra diri sebagai seorang manajer yang kompeten. Dan juga, ilmu ekonomi manajerial ini bukan hanya dapat diterapkan oleh manajer, namun juga dapat diterapkan oleh orang-orang dalam suatu organisasi atau perusahaan agar dapat mengelolanya dengan baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, teori perusahaan menganjurkan Anda untuk mencapai keuntungan. Kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Dan jelaskan mengapa. Menurut pendapat saya kurang setuju. Kata kurang di sini mengartikan bahwa saya setuju dengan meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya untuk mencapai keuntungan karena memang itulah tujuan perusahaan. Namun tidak dengan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Karena merendahkan biaya bisa dilakukan dengan wajar dan dengan perhitungan yang matang. Karena menurut saya, dengan merendahkan biaya serendah-rendahnya dapat mempengaruhi mutu dan kualitas dari produk, barang dan jasa yang ditawarkan. Menurut saya, keuntungan bukan hanya tentang pendapatan yang besar, namun juga rasa percaya dan kepuasan dari seorang konsumen terhadap produk atau jasa. Jika rasa puas dan percaya tidak bisa didapatkan, maka ketertarikan konsumen terhadap produk tidak akan tercipta. Tentunya hal itu akan mempengaruhi penjualan produk dan berimbas pada besarnya pendapatan untuk mencapai keuntungan yang ingin dicapai. Kemudian, jika melihat ungkapan harga menentukan kualitas, tentunya merendahkan biaya serendah-rendahnya bukan hal yang tepat. Namun, sebagai seorang pengusaha, tentunya kita ingin memiliki produk yang dikenal dengan harga murah, kualitas bukan murahan. Sehingga merendahkan biaya dengan wajar bisa menjadi solusi untuk tetap mempertahankan kualitas dan mutu produk. Misalnya, kita dapat melakukannya dengan mengurangi biaya untuk promosi dan atau biaya operasional, dan tentunya dengan efek samping dan dampaknya masing-masing. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, seandainya Anda seorang pengusaha restoran western yang akan dibuka di Indonesia, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap restoran Anda. Maka menurut saya, faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap restoran yang mengusung konsep western ini adalah yang pertama, faktor budaya. Faktor ini akan mempengaruhi rasa makanan dan juga berpengaruh terhadap selera dan cara pandang calon konsumen terhadap restoran. Budaya di Indonesia, terutama di bidang kuliner, menyukai rasa atau bumbu yang relatif kuat. Rasa makanan dari restoran pun harus beradaptasi dengan lidah orang Indonesia. Lalu yang kedua, faktor kebiasaan. Orang Indonesia menyukai nasi, sehingga ini akan mempengaruhi beberapa menu list makanan. Misalnya, menambahkan menu nasi sebagai opsional. Lalu yang ketiga, faktor kepercayaan. Mayoritas orang Indonesia beragama Islam, di mana beberapa bahan makanan dianggap haram. Nah, tentunya ini akan berpengaruh juga terhadap bahan baku dan pengelolaan makanannya, yang harus bisa menyesuaikan dengan mayoritas penduduk Indonesia. Lalu yang keempat, faktor harga. Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya melihat harga sebelum membeli. Tentunya ini menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan harga. Lalu yang kelima, ada faktor desain tempat.
Di Indonesia, jika ada restoran yang menarik dan unik, akan menjadi perhatian tersendiri karena sifat alamiah mereka yang ingin tahu dan merasakan hal yang baru. Sehingga faktor ini akan berpengaruh terhadap desain atau tampilan restoran yang mengusung konsep western. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik dalam pengucapan dan juga penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.